Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi makna bertuhan ini begini. Bertuhan itu adalah harus menyatu dengan Tuhannya. Kalau kita menyatu dengan Tuhan yang ada di dalam dada kita selama ini ya hawa nafsu. Kalau kita menyatu dengan iblis dan setan ya pasti selama ini kita tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Tapi mengabdi kepada setan, menyembah setan. Semua yang kita kerjakan pasti teraku-aku ini aku yang berbuat. Nah, karena kita menyatu dengan hawa nafsu, maka takkan pernah disebut beragama dan bertuhan. Pasti jalannya ya tersesat. Mangkana fi hadhil a'ma, barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, fa wa fil akhirati a'ma, maka butalah ia di dalam akhiratnya. Wa adallu sabila, bahkan tersesat-sesat jalannya. Bila kita buta akan Allah, maka seluruh amal kita pun akan tersesat. Sholatnya tersesat, ibadahnya tersesat. Kenapa? Karena kita tidak bertemu dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa memasrahkan sholat kita, bisa memasrahkan ibadah kita tanpa kita ketemu Tuhan, tanpa kita menghadap Tuhan. Yang menghadap dulu baru diterima segala amal ibadahnya, yakni harus masuk surga dulu. Bila tidak masuk surga ya tidak bisa beragama dan bertuhan. Bila tidak masuk surga ya tidak bisa Islam. Bila belum masuk surga ya tidak bisa ibadah. Karena ibadah itu, karena amal itu harus menyaksikan wajahullah. Sedangkan wajahullah itu adanya di dalam surga. Jadi bila manusianya belum masuk surga, ya belum dikatakan Islam. Masuk surga dulu baru Islam. Selamat dari apa? Selamat dari hawa nafsu manusianya. Jadi surga, neraka, hari kiamat, hari kebangkitan dan sebagainya itu hanyalah simbol-simbol semata yang semuanya sudah ada di dalam hati kita. Akan tetapi selama ini kita hanya menyembah simbol-simbol saja, yakin dan percaya dengan simbol-simbol saja, yang mana simbol itu tidak ada kenyataannya di dalam hati kita selama ini. Bung hanya simbol, bung hanya cerita doang, bung hanya dongeng-dongeng belaka. Iya enggak Kang Mas? Apa bedanya Allah dengan Robi? Sama saja. Apapun yang disebut-sebutkan itu tentang Tuhan ya sama saja. Semuanya mengandung ayat-ayatnya Allah. Memang bila masih ada diri manusianya, maka itu semua akan berbeda makna. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhan, apapun itu kata-kata ataupun nama-namanya, toh endingnya, pusarnya ada di uripe Allah. Sudah tak ada pertanyaan lagi bila hanya Allah yang berkuasa. Ya enggak Kang Mas? Kang Mas menembus hijab. Apa maksud taubat itu? Taubat itu maknanya bukan istighfar. Taubat itu adalah bertaubatlah dari menjadi Tuhan di dalam hatimu. Bertaubatlah dari diri manusiamu di hatimu. Itulah taubat, memutus hawa nafsu. Sehingga hawa nafsu dipulangkan lagi bahwa hawa nafsu ini hanyalah Allah. Maka hawa nafsunya akan mutmainah, terjaga. Ya itulah taubat itu. Meskipun kita berzikir astagfirullahaladzim 1.000.000 kali setiap hari, tapi yang berzikir masih manusianya, ya tidak taubat itu. Tambah megaya manusianya, tambah merasa tinggi manusianya, tambah merasa mulia manusianya dengan zikiran-zikirannya. Jadi yang ditaubatkan adalah zikir yang selama ini kita berzikir hanya mengingat hawa nafsu, hanya mengingat diri kita sendiri saja. Itulah yang harus ditaubatkan agar kita selalu mengingat afdhalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Hanya Allah sahaja yang ada di dalam hati kita. Yaitulah yang dimaksud taubat itu. Taubat dari diri manusiamu di hatimu. Monggo
Silakan. Di Medan ini belum maghrib. Maghribnya jam pukul 7 kurang 15 menit. Maghribnya di Medan. Tapi di Jawa kan sudah maghrib. Atau mungkin mau isya kalau di Jawa sekarang ini. Silakan Kang Mas, bila masih ada yang mau ditanya-tanyakan, sama-sama belajar di sini. Ya, silakan Kang Mas. Silakan kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Jadi maknanya makrifat itu wajib, meninggalkan syariat itu maknanya begini. Jadi dulu ketika kita belum mengenal Allah, syariatnya masih syariatun nas, syariat manusianya yang berkuasa atas syariatnya. Akan tetapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, ternyata seluruh syariat yang kulakukan ini bukan syariat manusiaku, tapi syariatnya Allah. Ini yang maknanya. Kok boten on cam? Ya tidak on cam karena saya ini di jalan, lagi di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mas. Salam kenal semua ya Kang Mas ya. Di sini kita belajar bersama. Saya pun juga belajar agar kita berbenah. Karena kemanapun kita pergi di dunia ini, toh finishnya, ujung-ujungnya ya kembali kepada Allah. Maka persiapkanlah jalan kembali itu agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Jadi kalau kita ingin mati husnul khotimah, jangan angan-angan saja, jangan berharap-harap saja. Ya cari sekarang, inilah waktunya mencari husnul khotimah, bukan nanti. Kalau kita sekarang tidak mencari jalan husnul khotimah, bagaimana mungkin kita bisa husnul khotimah? Panjenengan Kang Arif yang biasanya pakai hijau kah? Apa maknanya nih Kang Mas maksudnya? Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, silakan diikuti di YouTube Uripi Allah. Di situ sudah digamblangkan, sudah diaturkan semua paparan demi paparan, dan judulnya pun beraneka ragam. Bisa disimak di Uripi Allah YouTube. Dan semoga bisa memahami, ulang-ulang kajiannya agar bisa masuk ke dalam hati. Ikhlaslah di dalam menyimak agar Allah menuntun kita semua. Sehat selalu ya, sama-sama sehat-sehat juga untuk semua sahabatku. Sehat jiwa dan raga. Bila jiwanya sehat, pasti raganya sehat. Tapi bila jiwanya sakit, badannya pun juga sakit. Apa maknanya jiwa yang sakit? Jiwa yang hanya memikirkan dunia, ya sakit semua. Jiwanya sakit, badannya sakit. Disakiti apa? Disakiti oleh keinginan-keinginannya. Disakiti oleh gaya-gayanya. Gaya-gaya kehidupan yang mau diraihnya. Kita akan dikejar terus oleh dunia dan tak akan pernah lepas dengan dunia. Itulah yang membuat kita su'ul khotim. Waalaikumsalam Kang Bardi.